Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih, Pak. Sebelumnya saya memohon maaf karena mengganggu waktunya Bapak, nggih. Ini sebagai tugas guru penggerak mengharuskan saya mewawancarai kepala sekolah dan nanti ada satu lagi kepala dari sekolah lain ya, Pak. Berkaitan dengan modul 3.1 ini pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Pak Sutris mengenai cara mengambil keputusan ya Pak sebagai kepala sekolah. Kalau boleh tahu Bapak berapa lama menjadi kepala sekolah? Hampir 4 tahun, Bu. Saya mulai tahun 2021. Berarti sudah banyak pengalaman ya Pak mengambil keputusan ya Pak. Nanti mohon diceritakan kepada saya ya Pak pengalamannya. Saya mulai pertanyaannya di Bapak. Yang pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Ketika menghadapi seperti itu, saya sering mengalami ketika terjadi si kasus dilema etika seperti itu, maka yang pertama kita identifikasi dulu permasalahan pokok yang ada. Nanti kita cek, kita lihat, kita cermati dari masalah itu. Kemudian kita mana yang ambil yang paling kita prioritas dulu, yang kita ambil keputusan, sehingga nanti biar permasalahan itu yang lebih skala prioritas, maka kita ambil keputusan biar nanti permasalahan yang itu tidak muncul lebih lagi gitu. Baik, jadi menurut Bapak pertama identifikasi skala dulu. prioritas kita ambil dulu ya. Jadi pertama identifikasi pokok permasalahan terlebih dahulu, selanjutnya skala prioritasnya diutamakan yang mana dulu kita. Selanjutnya nih Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu maka kita lihat dari di lapangan, kita lihat dari masalah itu, maka kita cermati ketika yang utama itu berkenaan dengan kepentingan, maksudnya kepentingan yang mendesak atau kepentingan yang perlu kita ambil keputusan, maka kita harus cepatnya kita ambil itu, karena itu berkaitan dengan tugas atau kewajiban atau berhubungan dengan permasalahan di sekitar kita. Maka kita harus cepatnya kita ambil keputusan, walaupun itu nantinya kita perlu melihat atau menyikapi dari beberapa guru atau dari beberapa pendapat dulu, maka perlu kita jadikan juga pedoman atau acuan sebagai bentuk keputusan membuat keputusan kepala sekolah tadi. Jadi Bapak melihat permasalahannya terlebih dahulu kita mengambil yang mendesak terlebih dahulu, selanjutnya juga menyikapi dengan mendapat pendapat dari guru ya Pak. Betul. Sebelum membeli keputusan yang terbaik itu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Bapak? Langkah yang pertama yang jelas kita identifikasi dulu permasalahan yang ada. Kemudian kita mengambil data-data yang kita butuhkan. Maka data-data yang kita butuhkan kita kumpulkan, nanti biar tahu permasalahan yang ada tadi, mana yang jadi akar permasalahannya. Kemudian yang ketiga, kita setelah mengumpulkan data, maka kita harus menentukan itu sesuai data yang benar, maka kita baru bisa mengambil keputusan yang benar, sehingga biar tidak ada muncul permasalahan yang baru lagi. Jadi yang pertama Bapak lakukan adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan data yang menjadi akar permasalahan, selanjutnya menentukan keputusan dengan benar Pak, sehingga tidak akan ada
permasalahan di kemudian hari lagi ya Pak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sering saya ambil maka itu berhubungan dengan kondisi. Kalau kita di sekolah berarti kita kondisi sekolah mana yang perlu kita tangani, maka ya dengan sih ya kita periksa dulu ya, kita prioritaskan dulu mana yang terjadi permasalahan itu yang terpenting. Berarti melihat kondisinya ya Pak, kondisi yang kasus itu terjadi ya, diprioritaskan terlebih dahulu yang terpenting ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu yang sering itu maka tantangannya adalah ketika ada keputusan itu kadang ada beberapa pihak itu juga belum bisa menerima, maka itu jadi tantangan. Maka kita harus bisa mengklarifikasi atau menjelaskan sehingga yang belum paham terhadap apa yang kita ambil keputusan biar jadi tahu maksudnya dan mengerti dari keputusan yang kita ambil tadi. Jadi tantangan menurut Bapak adalah ada salah satu pihak yang belum menerima ya Pak, tidak dapat menerima keputusan yang telah Bapak ambil. Jadi perlu adanya pendekatan ya Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau Anda memiliki sebuah jadwal khusus Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk seperti apa, prosedur seperti yang Bapak jalankan tadi? Ketika ada permasalahan itu maka kita harus langsung mengambil keputusan saat itu. Dengan tujuannya ketika kita kok menunda maka kita akan takutnya akan jadi masalah baru. Ketika ada suatu masalah maka segera langsung kita tangani biar nanti tidak menjadi permasalahan yang baru lagi. Jadi kita tidak perlu menyempatkan waktu atau membuat jadwal, tapi langsung kita tangani sesuai kasus yang ada itu, langsung kita berikan solusi atau keputusan. Jadi menurut jenengan langsung diselesaikan hari itu juga ya Pak, supaya tidak muncul permasalahan baru lagi. Iya betul Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih untuk pihak yang membantu itu banyak. Jadi bukan dari informasi baik itu dari Bapak Ibu guru maupun siswa peserta didik maupun wali murid itu sangat membantu ketika mengambil keputusan dari informasi yang mereka dapatkan yang saya terima, sehingga saya bisa memberi keputusan yang terbaik dari informasi dari Bapak Ibu guru tadi maupun dari wali murid gitu. Jadi menurut Bapak seseorang yang dapat membantu jenengan mempermudah pengambilan keputusan itu dapat dari Bapak Ibu guru, peserta didik juga wali murid ya Pak. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat saya ambil yang pertama adalah maka keputusan seorang pemimpin itu sangat menentukan masa depan, sehingga ketika kita memberi keputusan suatu hal maka betul-betul kita pertimbangkan efek ataupun dampaknya dari keputusan yang kita ambil. Sekali lagi jadi ketika yang kita ambil itu adalah kita harus bisa betul-betul mengambil itu betul-betul yang tepat sesuai situasi kondisi yang ada, sehingga permasalahan tadi bisa segera selesaikan dengan baik. Jadi menurut Bapak keputusan seorang pemimpin benar-benar menjadi penentu masa depan ya Pak? Ya betul. Karena pemimpin itu dicontoh ya Pak, menjadi teladan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih Bapak, pertanyaan sudah selesai. Sama-sama Bu. Terima kasih atas pengalaman yang Bapak berikan kepada saya. Semoga nanti bisa menjadi pelajaran untuk saya juga ya Pak. Terima kasih juga sama-sama. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak. Semoga sehat selalu
Allah panjang Amin, umur amin, ya Pak. amin, ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak sebelumnya mengganggu waktunya Bapak. Karena ini tugas guru penggerak harus mewawancarai kepala sekolah dan jenengan direkomendasikan oleh Bapak Kepala Sekolah saya. Jadi saya mohon waktunya sebentar untuk saya wawancarai sebagai tugas modul 3.1 ya Pak, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mohon waktunya nggih Pak. Nanti Sebelumnya ini dengan siapa ya? saya Bu Meli Pak, Bu Meli. guru SDN Godongan, nggih Bapak Sutrisno. Ini ada tugas apa sebelumnya? Ya, ini tugas guru penggerak Pak, program guru penggerak. Angkatan berapa? Angkatan 11 Pak. Angkatan berapa? Berarti tahun 2024. Oke, mohon doanya Pak ya, semoga lancar ya Pak. Oke, jadi nanti kita akan berwawancara 10 sampai 15 menit ya Pak. Oke, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mohon dijawab sesuai pengalaman Bapak. Iya, Oke. sudah pengalaman. Kalau boleh tahu, Bapak menjadi kepala sekolah sudah berapa lama Pak? Sudah 3 tahun 8 bulan. Di SD? SD Sumber Sokono juga. Oke. Saya mulai ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya sebelum menginjak itu kita harus tahu apa itu dilema etika. Iya. Dilema etika itu adalah situasi apa yang dimana antara dua pilihan yang sama-sama benar dan harus mencapai kesepakatan Iya. moral itu sendiri. Ya, jadi dilema etika adalah situasi dua pilihan benar ya Pak, benar lawan benar ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dimana setelah saya pengalaman di sekolah saya ada situasi dilema etika. Di situ saya selaku kepala sekolah harus memberanikan mengambil keputusan di mana dari dua pilihan tersebut harus kita ambil yang paling benar saja. Di mana di situ kita harus perundingan secara kemas jawab kita. Jadi menurut Bapak ambil yang paling benar ya Pak dan didiskusikan dengan rekan sejawat. Berarti guru-guru yang di sekolah ya Pak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama di mana kita harus mencari jika ada problematika di antara permasalahan itu, kita harus mengambil bijak di antara hasil keputusan itu. Kalaupun situasi itu tidak mendesak, kita langsung saya langsung ambil keputusan. Akan tetapi jika keputusan itu tidak harus menyelesaikan permasalahan itu, maka kita tunjukkan secara teman-teman supaya kita bisa di antara permasalahan itu kita ambil keputusan yang di mana jawaban atau keputusan itu diambil yang lebih. Jadi menurut Bapak yang pertama mencari problem dulu dari masalah, selanjutnya mengambil langkah bijak ya Pak dengan cara berdiskusi dengan teman-teman. Bisa berdiskusi dengan teman-teman, rekan kerja, atau bahkan bisa lewat dengan komite. Jadi mencari jawaban terbaik ya Pak. Kalaupun hal itu tidak mendesak, kalau kita mendesak langsung saja kita ambil keputusan secara yang baik. Berarti melihat kondisi dulu ya Pak, mendesak atau tidak. Jadi kalau mendesak langsung diambil keputusan, jika tidak nanti bisa ditanyakan dengan teman-teman ya Pak. Supaya tidak membuat ke depannya tidak terlalu lama-lama tentang problem etika itu sendiri. Selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang pertama adalah kita ambil apa ya ke depannya supaya problem itu tidak lambat laun ada menimbulkan masalah ke depannya, dan hal-hal yang terbaik yang harus kita laksanakan saya sebagai manajer kepala sekolah supaya tidak ada hal yang negatif di antara keputusan itu. Jadi sebagai seorang kepala sekolah atau manajer harus benar-benar melakukan hal yang terbaik ya Pak, agar tidak muncul permasalahan baru ya Pak.
supaya ada permasalahan itu yang harus kita lakukan, harus kita selesaikan secara seketika itu. Iya betul. Jadi tidak menunda masalah ya Pak, harus segera Karena diselesaikan. setiap hari kan kita tenang pada problem-problem, bisa problem pada anak, guru, masyarakat, atau bahkan wali murid. Untuk selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dilema etika itu sebenarnya tidak harus menunggu jadwal. Karena apa? Karena problem permasalahan dilema etika tidak terjadwalkan. Jadi jika ada problem dilema etika harus kita eksekusi langsung, kita harus selesaikan. Di mana jika ada problem tersebut harus kita selesaikan, dan di mana jika besok ada lagi kita harus selesaikan juga. Dari jadwal-jadwal itu maka tidak akan terjadwal. Jadi harus jika ada keputusan harus kita laksanakan. Jadi saya selama jadi kepala sekolah tidak mempunyai jadwal tentang itu sendiri. Jadi menurut Bapak dalam menyelesaikan permasalahan tidak harus terjadwal ya Pak? Tidak harus. Harus langsung dieksekusi. Karena harus langsung kita laksanakan. Iya betul. Karena kita menjadwalkan berarti kita berarti hari berikutnya ada problem lagi. Jadi seperti itu. Iya betul Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi selama saya jadi kepala sekolah itu pernah mengalami problematika di mana saya pernah mendiskusikan antara teman guru sama komite, karena situasi itu sama-sama diuntungkan karena apa, dan harus mengambil keputusan yang paling benar. Jadi saya pernah mengalami antara bingung mengambil keputusan dan harus saya selesaikan. Harus saya selesaikan pada saat itu juga dengan rekan-rekan teman guru saya panggil di kantor untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi tantangannya ketika ada permasalahan di dalam sekolah ya Pak, guru dan lebih. Saya ajarkan apa? Karena saya belum berani mengambil keputusan. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang saya pernah lakukan yang paling mempermudah adalah ada permasukan atau permasalahan dan dimasuki guru-guru itu supaya usul-usulan atau masukan pada teman-teman guru supaya hal tersebut saya ambil dari masukan teman-teman guru dan harus saya putuskan pada saat itu. Jadi Bapak meminta masukan ya dari teman-teman guru. Karena kita harus saling satu lembaga harus saling koordinasi. Betul. Ya, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika? Ya. Itu Pak. Apa? Pembelajaran yang dapat Bapak petik. Pembelajaran yang saya petik di sini saya sangat istilahnya mempunyai pengalaman. Saya petik dari pembelajaran itu, saya pernah mengalami keadaan di mana situasi tersebut saya bingung. Hal yang saya petik dari hal yang bingung itu, saya meminta teman-teman guru untuk bagaimana cara mengambil keputusan tersebut dan supaya tidak menimbulkan jenjang sosial di masyarakat. Jadi ada masukan dari teman-teman ya Pak? Bahkan juga ada wali murid juga seperti itu. Jadi jangan tidak sungkan ya Pak meminta bantuan wali murid. Tidak masalah. Karena hal tersebut tidak mendesak. Demikian wawancara kita Bapak, ini telah sampai di akhir wawancara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yudi atas waktunya, atas kesempatan saya mendengarkan cerita Bapak. Semoga menjadi pelajaran juga untuk saya ya Pak. Ya, saya juga mohon maaf jika ada tanggapan dari saya atau jawaban dari saya yang dengan selaku guru penggerak memberi pertanyaan atau pengalaman kepada saya. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf, dan saya doakan Mbak Meli kedepannya sukses di jenjang karir dimanapun. Amin. Terima kasih doanya Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya ya Pak.